Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, apa kabar anak-anak? Apakah kalian dalam kondisi yang sehat? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dalam kegiatan belajar di rumah masing-masing. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan KD kita selanjutnya setelah pertemuan terakhir, yaitu kita akan masuk ke dalam KD 3.6 ya. Yaitu dengan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nanti kita indikatornya akan mempelajari tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Tujuan dari indikator ini tentu kita akan bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara dan kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini Ibu akan menggunakan media pembelajaran kita pada pagi hari ini itu menggunakan mind mapping ya, atau peta konsep yang sudah Ibu susun. Kemudian di sini tertulis materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita mulai. Untuk peta konsep kita, yang pertama adalah kita masuk ke dalam daftar istilah terlebih dahulu. Ya, daftar istilah di sini. Yang pertama yang akan kita pelajari dari judulnya, kita sudah tahu bahwa di sana yang muncul pertama kali adalah bangsa. Apa itu bangsa? Apakah kalian sudah mengetahui arti dari bangsa? Apakah kita itu tergolong dalam bangsa? Nah, jadi begini. Di sini Bu Rista sudah menuliskan bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam satu wilayah. Ya, jadi lingkup bangsa itu lebih kecil daripada negara. Kalau bangsa itu hanya mempunyai dua syarat. Ada warga negara, ada bangsanya, atau maaf, ada warganya dan ada wilayahnya, itu sudah bisa disebut dengan bangsa. Akan tetapi, kalau syarat untuk menjadi sebuah negara harus mengalami 4 hal ini dulu. Yang pertama ada warganya, yang kedua ada wilayahnya, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi di sini bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam satu wilayah. Ya, sebelum kita merdeka, Indonesia itu disebut sebagai bangsa atau negara menurut kalian? Tentu jawaban yang benar adalah bangsa. Oke. Yang kedua, kebangsaan. Berarti di sana yang muncul adalah mendapatkan kata tambahan ke dan an. Artinya bahwa seseorang ini mempunyai jiwa cinta kepada tanah airnya. Di dalam jiwanya sudah muncul. Ya, jadi lingkup dari kebangsaan ini adalah sifat dari individu itu. Sekarang yang ketiga, istilah yang muncul adalah semangat. Semangat adalah tekad dan dorongan hati untuk menggapai keinginan. Tentu kalian sendiri sudah memiliki semangat dari dalam diri kalian. Tentu satu orang dengan orang yang lainnya itu memiliki semangat yang berbeda ya tingkatannya. Ada yang mungkin sangat bersemangat, atau mungkin semangatnya biasa saja, atau bahkan kurang bersemangat. Nah, semangat ini tentu kita bisa ukur dari diri kita sendiri. Tidak bisa semangat itu diukur oleh orang lain. Mungkin orang lain bisa melihat orang itu bersemangat, tetapi untuk rasa semangat itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah komitmen, sikap dan perilaku. Ya, di sini sikap dan perilaku untuk mewujudkan cita-cita. Ya. Kita setiap orang pasti punya cita-cita dan kita pasti sebenarnya secara tidak langsung memiliki arti kata komitmen ini dalam diri kita. Kalau misalnya kalian memiliki cita-cita, kalian harus mempunyai komitmen. Komitmennya apa? Oh, kita harus belajar dengan giat. Begitu juga dengan para pendiri negara. Mereka mempunyai komitmen untuk bisa mengantarkan negara ini menjadi negara yang merdeka. Kemudian daftar istilah yang terakhir adalah nasionalisme. Di sini saya gambarkan dengan simbol hati dan bendera merah putih. Apa artinya? Arti dari nasionalisme itu sendiri adalah rasa cinta kepada tanah air.
Ada tokoh Soekarno dan tokoh Muhammad Hatta. Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Kalau kalian ibu berikan pertanyaan, kira-kira bisa menjawab apa tidak ya? Tokoh Soekarno. Kamu pasti mengetahui siapa tokoh Soekarno ini. Coba kalian jawab masing-masing. Apakah kamu mengenal siapa tokoh ini? Ya, jawaban kamu betul ya. Jadi tokoh ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, yang kemudian kita tahu bahwa Muhammad Hatta itu siapa? Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi dua tokoh ini nanti yang akan kita pelajari bagaimana semangat dan komitmen dari dua tokoh ini sehingga pada akhirnya bisa menghantarkan rakyat Indonesia kepada sebuah kemerdekaan. Tentu di belakang masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Hanya saja di bab ini akan kita fokuskan dalam dua tokoh ini saja. Oke. Yang pertama kita ke Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno. Untuk biografinya, Ir Soekarno lahir di mana anak-anak? Lahir di Blitar, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan beliau wafat itu di Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1970. Nah, sekarang kita lihat apa saja perjuangan dari tokoh Soekarno ini. Apakah beliau itu mempunyai peranan yang sangat penting atau beliau ini merupakan suatu tokoh yang pelopor atau bagaimana? Mari kita lihat bersama-sama perjuangannya. Di awal perjuangan dari Ir Soekarno, beliau itu adalah mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di mana tanggal 4 Juli 1927. Nah, di partai ini itu adalah awal kiprah Ir Soekarno masuk ke dalam dunia politik. Tentu tidak mudah bagi Soekarno. Kenapa? Karena waktu ada kepemimpinan Belanda ya, orang yang masuk ke dalam dunia politik itu sangat disoroti. Tidak boleh sampai untuk melanggar kepada hukum-hukum dari Belanda. Apabila terbukti dia melanggar atau dia memberontak, maka yang terjadi adalah sebuah penangkapan pada tokoh itu. Nah, kemudian tanggal 30 Desember 1929 ya, ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Kenapa? Ya, karena Soekarno ini tokoh yang dia adalah tegas ya. Ketika dia tidak setuju dengan sebuah sistem pemerintahan atau politik dari Belanda, dia mengutarakannya secara terang-terangan. Hal itu yang tidak disukai Belanda tentunya. Pada akhirnya, kemudian Soekarno ini dipenjara tahunnya 1929 di penjara Benjoe. Ya, nanti akan ditayangkan bagaimana profil dari penjara ini. Kemudian setelah dari penjara Benjoe, kemudian dia dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Karena apa? Karena ternyata Soekarno ini di dalam penjara waktu dia dikurung itu tidak berdiam diri saja. Dia melakukan hal-hal yang juga menurut kita hal yang sangat luar biasa, yaitu dia di dalam penjara itu menulis nota pembelaan untuk apa? Untuk mempertahankan rakyat Indonesia waktu itu supaya tidak dijajah oleh Belanda. Nama dari nota pembelaan itu adalah Indonesia Menggugat. Ya. Menyusun pledoi atau nota pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, menentang segala bentuk penjajahan dari Belanda, menjelaskan dan menekankan bahwa rakyat Indonesia itu berhak untuk menikmati kemerdekaan di negaranya sendiri. Begitu. Kita lanjutkan. Kemudian setelah keluar dari penjara, ia bergabung dengan Partai Partindo. Kenapa dia bergabung dengan partai yang lain? Kenapa tidak di Partai PNI yang awal tadi? Ada apa dengan Partai PNI? Jawabannya kalian tahu? Nah, ternyata karena adanya penangkapan dari Soekarno dan dia dituduh sebagai pemberontak dari Partai PNI, itu mengakibatkan Belanda menghapus atau membubarkan Partai PNI ini, sehingga ketika dia keluar dari penjara, ya, Soekarno itu tidak mempunyai partai politik yang bisa dijadikan sarana untuk berpolitik. Akhirnya dia bergabung di dalam Partai Partindo. Ya. Di Partai Partindo ini ternyata mendapat antusias yang sangat luar biasa dan sambutan sangat luar
luar biasa dari anggota partai yang lain dan meminta Soekarno untuk memimpin juga partai-partai ini. Apakah selesai dengan begitu? Tidak. Kemudian karena dia bergabung dengan di sini, dia masih disorot oleh Belanda. Oh, ternyata Soekarno ini tidak mau menyerah. Dia bergabung dengan partai yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh Belanda ketika itu? Yang dilakukan adalah kembali menangkap Soekarno. Untuk yang selanjutnya, Soekarno tidak dipenjara lagi, tetapi diasingkan. Diasingkan di mana? Diasingkan di daerah Ende Flores. Dia diasingkan di sebuah rumah, ya. Di sana harapannya Belanda kalau diasingkan itu berarti dia vakum, tidak melakukan kegiatan apapun. Tapi ternyata tidak untuk Soekarno. Di dalam pengasingan di Ende Flores, beliau pun masih memikirkan bagaimana nasib negara ini. Yang ketika itu belum berwujud negara, masih berupa bangsa. Ya. Dia pernah sekali, ya ini cerita yang sangat terkenal, ya, yaitu adalah sebuah cerita ketika Soekarno merenung di bawah pohon sukun. Kalian tahu pohon sukun? Ya, kalau pohon sukun itu di sekitar kita mungkin ada ya. Dia itu pohon sukun memiliki daun yang menjadi 5. Nah, konon katanya di dalam sejarah dari pohon sukun ini ketika dia merenung di bawah pohon sukun, jatuhlah sebuah atau sehelai dari daun pohon sukun ini yang tepat jatuh di depannya. Dan ini yang memberikan inspirasi bagi Soekarno untuk menentukan atau mengusulkan dasar negara itu jumlahnya 5 yang kita ketahui sampai saat ini bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila ada 5. Ya, kita kembali ke materi. Kemudian setelah dari Ende Flores, apakah Soekarno bisa menikmati kebebasan? Tidak. Kemudian setelah dia diasingkan dari Ende Flores, dia masih saja dibuang atau diasingkan. Di mana? Di daerah Bengkulu sampai tahun 1943. Bayangkan, ini adalah detik-detik tahun kita sebelum kemerdekaan. Ternyata pengorbanan beliau sangat luar biasa ya. Di tengah pengasingan beliau masih tetap memikirkan bagaimana caranya supaya Indonesia itu bisa memperoleh kemerdekaan. Pada akhirnya dia juga sempat diasingkan di daerah Parapat, Sumatera Utara. Nah, dari pengasingan-pengasingan itu bisa kita tarik kesimpulan betapa gigihnya Soekarno tetap memikirkan kemerdekaan dari bangsa kita walaupun di tengah penjara atau pengasingan dirinya. Nah, kamu sudah paham tentang bagaimana figur Soekarno ini? Tentu kamu sudah bisa mengambil beberapa poin penting ya. Baik, itu adalah tokoh yang pertama, yaitu tokoh Soekarno. Sekarang kita menuju tokoh yang kedua. Siapa tokoh itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bisa kita kenal dalam sebuah materi yang telah lalu, ya, di salah satu materi tentang memaknai Sumpah Pemuda. Di sana muncul Muhammad Hatta. Biografi dari beliau yaitu lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902. Di mana beliau wafat itu di Jakarta pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Ya. Kemudian apa saja perjuangan-perjuangan yang beliau sudah berikan kepada negara ini? Kita lihat yang pertama, beliau bergabung di dalam Jong Sumatran Bund. Untuk materi yang telah lalu, pasti kamu sudah tidak asing organisasi Jong Sumatran Bund. Tanggal berapa beliau bergabung? Beliau bergabung pada tahun 1916 atau 1916. Jong Sumatran Bund adalah salah satu organisasi kepemudaan dari daerah ya yang bergabung di dalam Kongres Pemuda, di mana di dalamnya adalah salah satu tokoh yaitu Muhammad Hatta. Begitu. Dari organisasi ini dia mulai mengibarkan kiprahnya di dalam dunia perpolitikan. Maaf, bukan hanya politik ya, tetapi dalam bidang pengajaran juga. Jadi beliau ini bergabung di dalam Jong Sumatran Bund cukup memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Nah, beliau bertemu dengan Soekarno pada sebelumnya
kenal baik dengan Soekarno karena Soekarno berasal dari Partai PNI, sedangkan beliau dari Jawa Selatan pun. Nah, beliau juga pernah tinggal di negara Belanda, ya. Di negara Belanda dia bergabung dalam Indiska Vereniging atau Penghimpunan Indonesia. Jadi di sana menghimpun pemuda-pemuda dari Indonesia untuk bergabung dalam satu wadah. Apakah beliau di Belanda itu hanya berdiam saja? Tidak. Tentu banyak usaha-usaha yang sudah sangat matang disiapkan beliau untuk ikut berjuang, memikirkan bagaimana nasib dari negara kita. Nah, di sini pada tahun 1933 Bung Hatta membela Soekarno yang diasingkan. Nih, ketika di sini diasingkan di ND, Bung Hatta yang ketika itu tidak terima bahwa teman seperjuangannya diasingkan oleh pihak Belanda, tentu melakukan suatu hal yang sekiranya bisa membantu. Dia membela dan mengkritik Belanda waktu Soekarno diasingkan di ND Flores. Nah, ternyata hal tersebut memancing kemarahan dari Belanda dan Muhammad Hatta juga ikut diasingkan. Waktu itu dia diasingkan oleh beberapa rekannya, diasingkan di Papua. Apakah di Papua hanya berdiam diri saja? Tidak. Hal itu tidak dilakukan oleh Muhammad Hatta. Apa yang dia lakukan di Papua sana tentu masih memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk bangsa ini. Jadi waktu dia diasingkan, dia tidak berdiam diri. Yang dia lakukan adalah mengajarkan anak-anak Papua waktu itu dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak berpangku tangan atau berdiam saja atau menunggu. Ya. Setelah tokoh-tokoh ini diasingkan, pada akhirnya mereka kemudian habis masa pengasingannya dan kembali ke Pulau Jawa. Dan disitulah momen-momen bagaimana para tokoh-tokoh ini bergabung dan menyusun sebuah strategi baru. Kalau kalian ingat, strategi yang digunakan adalah ketika Indonesia itu lemah, ya, terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki, yang terjadi adalah penculikan oleh tokoh-tokoh pemuda. Tokoh ini kemudian didesak bagaimana untuk menyusun teks proklamasi, dan pada akhirnya kita bisa meraih yang namanya kemerdekaan. Tentu perjuangan itu masih dilalui dengan beberapa tahapan-tahapan lagi yang sangat panjang sampai akhirnya kita bisa melakukan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa bersejarah untuk negara kita, yaitu peristiwa proklamasi. Oke, di sini Bu Rista akan menampilkan beberapa profil dari penjara atau tempat pengasingan dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Coba kita saksikan di sini. Jadi sambil kita dulu, ya, bisa akan menyampaikan. Nah, kalian sebagai generasi muda, apakah bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh yang sudah Bu Rista sampaikan tadi? Semoga kamu bisa ikut mencontoh bagaimana perjuangan dan bagaimana pengorbanan yang sudah mereka lakukan demi negara kita. Di sini adalah tokoh yang pertama. Pasti kamu sudah mengenal betul siapa tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Tokoh ini adalah presiden pertama kita yang kita sudah bahas tadi bagaimana pengorbanan beliau. Mohon maaf, belum bisa lihat. Ini adalah yang sudah bisa ceritakan tadi, ya. Salah satunya adalah Lapas Bancewit. Lapas Bancewit itu terletak di kota Bandung, ya. Jadi Bancewit ini ada di kota Bandung dan dia itu merupakan bangunan milik arsitek Belanda, ya. Jadi yang menyusun atau mendirikan bangunan ini adalah Belanda. Di mana Bancewit ini mempunyai beberapa fungsi tentunya. Kita lihat. Nah, penjara Bancewit yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini pada awalnya untuk tahanan politik
Di penjara ini ada dua macam sel, yaitu sel untuk tahanan politik di lantai atas, sedangkan yang di lantai bawah itu adalah sel untuk tahanan kriminal. Ya, di sana tentu adalah rakyat jelata. Sekarang pernah mendapat di penjara ini. Dia menempati sel nomor 5, hanya berukuran 2 kali 2,5 kali 1,5 meter. Bayangkan betapa kecilnya penjara yang dihuni oleh Soekarno. Pada tanggal 29 Desember tahun 1929, Soekarno bersama 3 rekannya dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI itu, ada Mastur, Supriyan Dinata, dan Gatot Mangkupraja, ditangkap di Yogyakarta. Ia kemudian dijebloskan ke penjara Banjuwi selama lebih kurang itu 8 bulan. Nah, tidak lupa juga Soekarno itu masih memikirkan bagaimana taktik dia selanjutnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, di sini yang selanjutnya adalah Lapas Sukamiskin. Kalau kita lihat dari bangunannya tentu lebih bagus ya. Jadi tadi setelah Soekarno dari penjara Banjuwi, kemudian dia dipindahkan ke Lapas Sukamiskin. Pernah juga menempati Lapas Sukamiskin ini. Kita lihat profilnya. Dibangun pada tahun 1918, lapas ini mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual ya. Jadi Soekarno masuk ke lapas ini itu karena dianggap dia merupakan salah satu tokoh yang intelektual yang berpengaruh pada bangsa Indonesia ya. Nah, kenapa dia dimasukkan ke dalam penjara ini? Karena salah satunya faktornya adalah dia berani menentang atau memberontak ya para Belanda. Soekarno pernah menghuni kamar nomor 1 blok timur atas. Di penjara seluas lebih dari 2 hektar ini, Soekarno menjalani hukuman salah satunya di sel nomor 552 yang dikenal dengan bekas kamar Bung Karno. Nah, di lapas ini pula Soekarno menuliskan nota pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Selanjutnya, ini adalah situs rumah pengasingan Bung Karno di NT. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa Bung Karno pernah diasingkan di NT Flores. Jadi seperti ini penampakan dari rumah pengasingan itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah rumah kediaman dari pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Ini yang di Beras Pagi. Ya, Beras Pagi itu yang ada di Sumatera Utara. Nah, lanjut. Soekarno juga pernah diasingkan di Pulau Bangka ya. Ini fotonya bersama anak-anak Bangka, dan kita bisa melihat bahwa Soekarno merupakan salah satu tokoh yang dia itu sangat mempunyai jiwa besar, dan saat pengasingan dia masih mencoba bagaimana dia tetap berusaha menjadi Soekarno yang seperti awal, tidak terbebani oleh pengasingan-pengasingan itu, ikut bergaul dengan warga sekitar dan mengajarkan beberapa pengasingan di sana. Ini adalah tokoh yang selanjutnya, Muhammad Hatta. Sekarang kita akan menampilkan jadi tempat-tempat pengasingan dari Muhammad Hatta. Rumah pengasingan Bung Hatta di Banda Neira. Bisa kalian lihat, rumahnya juga nampak sederhana, tidak begitu mewah ya. Beliau pernah diasingkan di daerah Banda Neira, dan ini adalah rumah pengasingan beliau.
bernama Sultan Syahir juga diasingkan ya bersama dengan Muhammad Hatta ya. Kemudian rumah itu sekarang kita kenal dengan sebagai cagar budaya dan dilindungi. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sejarah tentunya. Sudah habis. Oke. Jadi itu tadi beberapa tampilan rumah-rumah atau tempat pengasingan yang pernah dijadikan tokoh tadi sebagai rumah pengasingan. Juga ada 2 penjara yang sangat terkenal waktu itu. Kita lanjutkan materi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan beberapa foto yang sudah bisa tampilkan. Sekarang materi kita selanjutnya adalah faktor negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi negara yang kuat dan menjadikan negara Indonesia itu berbeda dengan negara yang lain. Yang pertama adalah faktor primordialisme atau primordial. Ya, itu pandangan primordial itu adalah mengunggulkan kebudayaannya di atas bangsanya. Jadi kalau primordial ini tentunya hati-hati sekali. Karena apa? Karena dia ketika berlebihan dia itu memunculkan sikap yang tidak baik ya primordial ini. Jadi menganggap kesukuan yang berlebihan atau kebudayaan yang berlebihan di negaranya dan mengunggulkannya itu menjadi sifat yang tidak baik. Tetapi kalau jika bisa dikontrol dia menjadi sikap yang baik. Seperti rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah rasa cinta kepada tanah air. Tetapi ketika dia itu ada rasa cinta tanah air tapi dengan memandang rendah bangsa lain, maka yang muncul adalah nasionalisme arti sempit dan menjadi arti yang negatif. Kita mempunyai rasa primordialisme ya, budaya yang kuat. Tidak semua negara mempunyai primordial seperti negara kita. Yang kedua adalah sikap religius. Tentu negara kita adalah salah satu negara yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan. Jika kita pandang dari negara ini ya, sila pertama dari dasar negara kita tentu adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan religius. Ya, jadi kita di sini mau menekankan bahwa rakyat Indonesia itu mempunyai nilai religius yang sangat kuat. Begitu. Kemudian yang 3, tokoh karismatik. Di mana tokoh karismatik di sini itu tentu sangat banyak tokohnya. Tetapi bisa kita berikan contoh, 2 di antaranya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kemudian yang keempat, sejarah. Sejarah. Kalau kita berpandangan kepada sejarah yang telah lalu, tentu rakyat Indonesia sudah paham betul apa sejarah yang kita miliki sampai kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya. Karena kita background dari Indonesia sendiri adalah terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan besar yang kemudian kita bersatu di dalam wadah sebuah sumpah pemuda tadi, melepas kedaerahan dan melebur menjadi satu, dan disitulah kita menjadi bangsa yang kuat. Terdiri dari jumlah penduduk yang banyak, negara yang luas, negara yang kaya, tentu itu menjadi modal yang bisa kita perhitungkan. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki sebuah slogan atau semboyan yang sangat luar biasa, bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Mungkin di mata negara lain kita dianggap negara yang sangat kaya, beragam kebudayaannya, sukunya, bahasanya. Tapi semua itu tidak menjadikan kita pecah, justru menjadikan satu persatuan. Dengan apa cara menyatukannya? Tentu salah satunya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan ini adalah karangan Hutan Tular dalam kitab Suta Soma. Betul. Yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan ekonomi. Diawali dengan tempo dulu rakyat Indonesia memang terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya itu mempunyai mata pencaharian petani dan nelayan sebagai sektor agraris.
Kemudian jika kita lihat perkembangan perekonomian Indonesia sangat luar biasa, di mana hasil bumi, hasil tambang dari Indonesia ini jika dikali dengan maksimal dan diolah dengan secara baik, Indonesia itu bisa menjadi salah satu negara yang disebut negara yang kaya. Kenapa? Karena kita diwarisi kekayaan alam itu oleh Tuhan sangat luar biasa ya. Itu modal awal negara kita untuk menjadi negara yang kuat. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan. Ya, kita mempunyai lembaga-lembaga yang sudah sangat tepat untuk berada di posisinya masing-masing memimpin negara ini, dari lembaga di tingkat RI sampai lembaga di tingkat daerah. Ya, mulai dari presiden sampai DPR, MPR, menteri, dan sampai lembaga paling bawah. Bahkan negara-negara yang lain juga mengakui hal tersebut. Yang terakhir adalah kita memiliki ideologi nasional, yaitu Pancasila. Kamu pasti hafal apa arti Pancasila. Nah, ideologi inilah yang menjadi pedoman kita, pedoman para pendiri negara ketika itu untuk bisa bersatu memikirkan bagaimana nasib negara kita selanjutnya. Jadi, anak-anakku, demikian tadi adalah materi yang Ibu sampaikan. Adakah kalian yang belum jelas? Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, mari kita diskusikan di dalam forum, bisa lewat chat atau kalian bisa mengirimkan email kepada Ibu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang ini akan Ibu berikan adalah silahkan kalian mencari biografi dari tokoh karismatik dan mengapa mereka disebut sebagai tokoh karismatik. Ya, di sini. Jadi silakan kalian cari, boleh cari di internet atau media yang lainnya, boleh dari buku yang lain atau buku yang mungkin kalian punya di rumah. Silakan kalian cari siapa saja tokoh karismatik. Kemudian mengapa mereka disebut sebagai tokoh karismatik, dan jangan lupa berikan biografinya. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian nanti setelah kalian bisa memperoleh materi yang Ibu berikan atau tugas yang kalian berikan, silakan kalian kirimkan kepada Ibu melalui email atau bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di dalam forum. Oke? Nah, kemudian saya rasa atau Ibu rasa sudah cukup materinya. Saya akhiri. Jika kalian masih punya pertanyaan yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Kita sekarang sebelum tutup, Ibu akan merangkumkan. Jadi di sini semangat komitmen kebangsaan kita itu berawal dari tokoh-tokoh. Kedua tokoh ini ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian apa saja faktor NKRI menjadi negara kuat? Ada primordialisme, religius, tokoh karismatik, sejarah Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan Ibu akhiri. Sekian pembelajaran PKN pada bab atau indikator semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Ya, saya akhiri atau bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.